Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai PAGT atau proses alur gizi terstandar. Adapun langkah-langkah yaitu membangun dasar konseling, yang kedua menggali permasalahan, yang ketiga menegakkan diagnosa gizi, yang keempat intervensi gizi, yang kelima monitoring dan evaluasi, dan yang keenam mengakhiri konseling atau terminasi. Baik, yang pertama itu membangun dasar-dasar konseling. Membangun dasar-dasar konseling merupakan langkah awal terutama dalam menciptakan hubungan yang baik. Hubungan yang baik antara dengan klien merupakan kunci dari langkah berikutnya. Hubungan baik ini adalah berdasarkan hubungan rasa saling percaya, terbuka, kejujuran. Konselor dapat menunjukkan diri sebagai profesional dan kompeten dalam melakukan konseling gizi. Apa yang dapat kita lakukan untuk membangun dasar-dasar konseling? Untuk membangun dasar-dasar konseling yang dapat konselor lakukan antara lain yaitu menyapa klien dengan penuh ramah tamah dan kehangatan, memberikan salam dengan menggunakan kata-kata yang menyenangkan seperti apa yang bisa saya bantu dan lain sebagainya. Klien dipersilakan duduk, berikan bahan bacaan ringan seperti brosur, majalah kesehatan, dan lainnya. Selain itu, konselor juga memperkenalkan diri dan memberi kesempatan klien untuk menceritakan identitasnya dan semua permasalahan yang dihadapinya dengan selengkapnya. Konselor mendengarkan dengan cermat apa yang diceritakan oleh klien. Untuk membangun dasar-dasar konseling, adapun yang pertama yaitu keterampilan komunikasi konselor, sambut klien dengan salam atau ramah, persilakan duduk, ciptakan suasana menyenangkan, ciptakan suasana nyaman, hubungan posesif atau rasa percaya, terbuka atau kejujuran, beri waktu yang cukup bercerita identitas dan masalah, tunjukkan profesionalisasi konselor, lakukan probing dan jelaskan tujuan konseling. Baik, yang kedua itu menggali permasalahan. Langkah ini bertujuan untuk menggali permasalahan yang ada dihadapi klien. Pada langkah ini dilakukan pengumpulan data yang bisa dilakukan dengan wawancara atau mencatat. Setelah data terkumpul, pada langkah ini dilakukan verifikasi, interpretasi, penentuan masalah, dan penentuan penyebab masalah. Tujuan pengumpulan data adalah mengidentifikasi masalah gizi dan faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut. Data yang harus dikumpulkan adalah data antropometri, data biokimia, data klinis, dan data riwayat makanan, dan data riwayat personal. Baik, data antropometri yaitu data yang umumnya dikumpulkan adalah berat badan, tinggi badan, panjang badan, tinggi lutut, lingkar lengan atas, kemudian tebal lemak, lingkar pinggang, dan lingkar punggung. Ukuran tersebut biasanya dapat dibandingkan antara satu dengan lainnya menjadi suatu indeks antropometri seperti berat badan menurut tinggi badan. Indeks ini kemudian diinterpretasikan ke dalam status gizi dengan membandingkan dengan standar antropometri. Baik, yang kedua itu data biokimia. Data biokimia merupakan salah satu indikator yang penting dalam langkah konseling gizi. Data biokimia yang biasanya digunakan dalam pemeriksaan kesehatan yaitu pemeriksaan darah yang terkait dengan keadaan gizi klien. Hal ini sangat penting terutama dalam hal memperkuat penegakan diagnosa keadaan gizi seseorang klien. Dan yang ketiga yaitu data klinis dan fisik. Data klinis juga diperlukan dalam menegakkan
menegakkan diagnosa keadaan gizi klien. Data klinis sangat diperlukan dalam diagnosis gizi klien yang ditekankan pada klinis yang erat kaitannya dengan masalah gizi seperti defisiensi gizi, kelebihan gizi seperti kegemukan, dan obesitas. Dan keempat adalah data riwayat makanan. Data riwayat makanan klien dapat dikumpulkan dengan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menggunakan formulir FFQ atau Food Frequency Questionnaire. Baik, yang kelima adalah data riwayat personal. Data riwayat personal adalah riwayat personal yang terkait dengan masalah konsumsi makanan seperti ada tidaknya alergi makanan, ada tidaknya pantangan atau tabu, keadaan sosial ekonomi, pada aktivitas, riwayat penyakit keluarga, masalah psikologi yang berhubungan dengan masalah gizi pada klien. Pengkajian riwayat personal klien meliputi 4 area. Yang pertama, riwayat obat dan suplemen yang dikonsumsi, sosial budaya, riwayat penyakit, dan data umum klien. Baik, yang selanjutnya atau yang ketiga itu menegakkan diagnosis. Menegakkan diagnosis gizi klien dilakukan dengan berdasarkan pengkajian masalah yang dilakukan pada langkah yang kedua. Tujuan dari langkah ini adalah menentukan masalah gizi yang dihadapi klien atau problem, menentukan etiologi atau penyebab masalah, menentukan tanda dan gejala masalah tersebut. Hal tersebut sering dikenal dengan PES, yaitu meliputi problem atau masalah, etiologi atau penyebab, dan sistem atau tanda dan gejala. Dalam menetapkan diagnosis gizi ada 3 domain yang harus diperhatikan oleh konselor. Yang pertama yaitu domain asupan zat gizi, yaitu menentukan asupan zat gizi klien atau konselor dapat menggunakan hasil kajian riwayat makanan pada langkah-langkah terutama hasil dari pengkajian food recall. Dan yang kedua itu domain klinik. Konselor mengumpulkan data klinik yang terkait dengan penyakit yang dikeluhkan dikumpulkan pada pengkajian biokimia pada langkah kedua. Dan yang ketiga itu domain perilaku. Domain perilaku merupakan hal yang sangat penting dalam status kesehatan seseorang, karena perannya dalam kesehatan seseorang merupakan faktor tersebut pada nomor 2 setelah lingkungan. Baik, selanjutnya atau yang keempat yaitu rencana intervensi gizi. Setelah menetapkan diagnosis masalah gizi klien berdasarkan domain asupan, domain klinik, dan domain perilaku, maka selanjutnya adalah menentukan rencana intervensi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang dialami klien. Pada langkah ini, konselor harus mulai melibatkan klien dalam perencanaan ini. Pada langkah ini, konselor perlu mempertimbangkan antara lain yaitu identifikasi strategi pemecahan masalah dengan mempertimbangkan masukan dari klien. Langkah awal dalam pemecahan masalah adalah menentukan kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, serta menetapkan preskripsi dietnya. Hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah membuat alternatif pemecahan masalah. Dalam membuat alternatif pemecahan masalah, perlu memperhatikan potensi kekuatan yang dimiliki klien dan faktor yang menghambat program intervensi. Menurut Parsagi pada tahun 2010, ada 3 langkah dalam melakukan intervensi gizi, yaitu menghitung kebutuhan energi dan zat gizi, menetapkan preskripsi diet, dan melakukan konseling gizi. Menghitung kebutuhan energi dan zat gizi dapat dilakukan yaitu perhitungan kebutuhan energi protein, kebutuhan energi lemak, kebutuhan
energi karbohidrat, kebutuhan vitamin dan mineral, dan kebutuhan cairan. Yang kedua itu preskripsi diet, atau disebut dengan batasan pengaturan makanan, yang meliputi kebutuhan energi dan zat gizi, serta makanan lainnya yang disusun berdasarkan hasil diagnosis gizi dan penyakit yang dapat dibuat oleh dokter atau dietitian atau ahli gizi. Tujuan ini adalah memberi petunjuk atau arahan khusus pada klien untuk mengubah perilaku makanan. Dan yang ketiga itu melakukan konseling gizi. Konselor dan klien saling berdialog. Konselor menjelaskan hasil diagnosis seperti status gizi klien, hasil pemeriksaan biokimia, data klinis klien, dan kebiasaan makanan atau asupan energi dan zat gizi lainnya. Baik, yang langkah kelima itu monitoring dan evaluasi. Langkah kelima ini kita kemudian melakukan monitoring dan evaluasi, di mana misalnya pada pertemuan antara kita dan klien kita mungkin sudah terlihat perubahan sifatnya dari keyakinannya atau perilaku makanannya. Apakah kita sudah melakukan perubahan dalam proses makannya. Nah, di minggu pertama konseling kita tidak boleh terlalu cepat. Kita benar-benar perlahan-lahan. Misalnya di pertemuan pertama kita harus membangun. Pertemuan kedua kita melihat perubahan itu. Pertemuan kita sudah melihat apakah sudah ada perubahan atau belum. Nah, di minggu selanjutnya kita melihat lagi perubahannya, apakah mengacu pada konsisten atau tidak. Dalam artian apakah tetap ada perubahan atau sudah stagnan di situ. Evaluasi di sini dilakukan untuk melihat apakah ada keberhasilan atau mengapa klien masih belum konsisten. Nah, ketika klien tidak konsisten, kita mencoba mengevaluasi lagi. Akan kita merancang lagi apa kira-kira yang menyebabkan klien tersebut tidak konsisten. Kemudian kita bertanya kembali kepada klien atau konselor mengenai permasalahan apa yang ia hadapi sehingga ia tidak konsisten. Baik, yang terakhir atau yang keenam itu mengakhiri konseling atau terminasi. Jika kita merasa sudah ada perubahan pada perilaku klien atau klien sudah konsisten meskipun perubahannya hanya kecil namun dilakukan secara konsisten, maka kita dapat menyimpulkan bahwa atau kita dapat mengambil kesimpulan bahwa intervensi kita sudah berhasil. Baik, itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.